Nah, Oke bro, siap, semoga siap. ini lebih baik sekarang. Semoga lebih baik. Ini koneksi tiba-tiba drop terus. Ya, siap. Oke bro, Oke, oke. sip. Siap. Teman-teman semua, kita tadi sudah membahas, ya kita tadi agak keputus, kita udah membahas profil dari seorang Bro Andri. Nah, jadi Bro Andri ini ternyata memiliki berbagai macam bidang usaha, mulai dari microfinancing, lalu sampai kepada gas, ya, di bisnis keluarganya, dan macam-macam, ya. Nah, kalau microfinancing ini seperti apa, Bro Andri? Contohnya? Oke, kalau microfinancing ini kita sebenarnya kita lebih banyak berperan melalui koperasi, ya kan? Oke. Kita bikin koperasi, jadi kita lebih banyak kayak simpan pinjam aja sih. Kita mensupport banyak UMKM, dan rencana memang kita mau bikin digital semua. Saat ini kita lagi develop untuk digital semua. Wow, oke. Jadi teman-teman semua yang baru bergabung, ya. Jadi Bro Andri ini tadi sudah membahas bahwa sebetulnya Bro Andri ini dari keluarga yang berkecukupan. Tetapi orang tua atau keluarga dari Bro Andri ini tidak sembarangan memberikan kemudahan kepada Bro Andri ini. Ya dalam artian, kalau mau minta uang nggak bisa semaunya sendiri deh. Tapi harus berusaha dulu, ya. Bahkan sejak kecil sudah dibiasakan untuk memiliki target, dan kalau tercapai baru bisa mendapatkan satu buah reward tersebut, ya. Tetapi setelah beranjak waktu kuliah, ternyata memiliki masalah keuangan di keluarganya, dan itu mengganggu perjalanan dari seorang Andri ini, sehingga tidak bisa kuliah di luar negeri, tetapi memutuskan kuliah di Jakarta. Nah, di situ masa-masa susahnya Bro Andri waktu kuliah, yaitu jatuh bangun, jual apapun juga, sampai celana dalam pun dijual mungkin Bro ya. Di situ. Nah, lalu kemudian hingga seperti sekarang memiliki bisnis di berbagai macam bidang, ya, mulai dari koperasi sampai kepada main di gas, ya. Nah, yang saya ingin tertarik teman-teman bisa belajar dari seorang Andri ini adalah kepemimpinan dari seorang Andri Tejo, ya. Bagaimana kepemimpinannya seorang Andri ini dalam bangkit dari keterpurukannya, lalu kemudian mengembangkan usahanya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya satu hal dulu. Dari keluarganya Bro, apa yang Bro pelajari tentang kepemimpinan Bro di sana? Oke, kalau dari keluarga saya belajar tentang kepemimpinan itu bahwa leadership itu responsible, tentang bertanggung jawab. Kalau dibuat satu kata, ya tanggung jawab. Soalnya terutama papa saya, dan itu bisa saya, kalau kelas balik ini saya bersyukur banget. Kenapa? Pada saat saya ada di bangku kelas 2 itu, di mana saya dipercaya sampai menghandle koperasi, di mana koperasi waktu kelas 2 itu koperasi kantin ya, itu semua tuh karena kepercayaan dan tanggung jawab. Jadi ketika kita bisa bertanggung jawab dan dipercaya, itu pelan-pelan kita akan jadi leader dalam hal apa yang dipercayakan sama kita. Tuh. Saya sangat setuju sekali. Pesan pertama dari seorang Andri Tejo yang luar biasa ini, bahwa menjadi pemimpin itu kuncinya adalah menjaga kepercayaan atau menjaga amanah. Kurang lebih begitu ya Bro ya. Jadi teman-teman semua, bagi kita yang bekerja, apapun pekerjaan kita, baik masih karyawan, level di bawah, ataupun di atas, sudah menjadi direktur, jangan pernah melupakan orang yang percaya pertama kali sama kita. Siapa sih orang pertama kali yang percaya sama kita? Yang pertama itu adalah yang kasih Anda pekerjaan pertama kali. Saat dulu Anda masih lulus kuliah, lulus sekolah, masih culun lah istilahnya, ada perusahaan yang mau percaya lalu terima Anda kerja, kasih gaji. Itu resikonya dia high risk itu. Belum tentu Anda produktif, belum tentu Anda bisa bagus, ya. Belum tentu seperti sekarang, tapi dia mau bayar dan mau percaya kepada Anda untuk belajar di tempatnya dia. Dan kalau Anda sekarang sudah jadi orang hebat, jadi direktur, menurut saya jangan lupakan orang yang pertama kali itu dulu, yang percaya, ngasih Anda tugas, ngasih Anda job, ya, ngasih Anda target, bahkan mungkin resiko jabatannya dia juga dipertaruhkan. Jadi tepat sekali pesan dari seorang Bro Andri ini, apalagi bisnisnya Bro kan bergerak di bidang keuangan ya. Jadi memang benar-benar harus menjaga apa itu wadah, amanah ya. Harus menjaga amanah.
Jadi betul. dan ini ditanamkan sejak dari ayah ya bro ya, Ya. di situ. Wow. Jadi teman-teman, peran seorang ayah itu begitu membekas dan menentukan jalan dari seorang anak. Jadi teman-teman, jadilah contoh yang baik. Bro, saya ini pernah Siap. ditelepon, waktu telepon, ada seorang teman saya, nyopir gitu kan ya. Saya waktu itu kita bertiga. Kemudian teman saya ini ditelepon oleh seorang marketing bank lah, kita sebut marketing bank. Lalu dia ngomong gini di teleponnya, sorry, aku masih meeting, padahal dia nyetir. Lalu teman saya yang satunya ini sudah tua dan dia orang sukses. Dia memberikan satu teguran begini, lu nggak boleh gitu. Kalau cuma kita aja nggak apa-apa, tapi kalau lu ada anakmu, lu nggak boleh gitu. Teman saya tanya, loh kenapa? Karena temanmu kan belajar bahwa oh papaku ini bohong ternyata. Papaku ini ternyata bohong, ya kan? Ya. Oh nyetir kok bilang meeting. Nah, jadi contoh-contoh teladan-teladan sikap ini yang membentuk kepercayaan ada dan kejujuran dalam diri seorang anak kecil. Kurang lebih gitu ya bro. Oke, sip. Betul. Di sana. Setuju. Oke, bro. Kemudian ini menarik ini tema kepemimpinan ini ya di sana. Nah, di dalam perusahaan bro, ya. Kalau boleh tahu saat ini kurang lebih di grup bro ya. Semua total ada berapa orang yang bro pimpin bro? Kurang lebih. Di grup ya. Bentar ya. 4 tambah. Sekitar 120 sampai 130 orang lah. 120 sampai 130 orang. Dan rata-rata yang bro pimpin ini levelnya apa pendidikannya bro? SMA atau kuliah ke atas rata-rata? Wah, macam-macam. Jadi kalau yang kayak levelnya startnya itu sebagai karyawan atau buruh, kita itu ada dari yang SD. Tapi karena mereka high skill, jadi kita kadang-kadang nggak ngeliat dari jenjang pendidikan. Kadang-kadang skill mereka memang oke banget, meskipun ijazahnya mereka tuh cuma SD. Terus kemudian kalau majority kita kebanyakan SMP, SMA. Terus kalau level staff kita lebih banyak memang S1 sih, kebanyakan. Itu. Beda nggak bro, menerapkan kepemimpinan untuk yang level pendidikannya berbeda seperti itu? Wah, ini pertanyaan luar biasa. Memang jujur berbeda, cuma memang prinsipnya sama, cuma memang mungkin cara komunikasi. Jadi kalau komunikasi dengan mereka yang lebih di mana tuh bisa dibilang dengan mereka dengan level pendidikan yang lebih dasar, itu kita komunikasinya mungkin harus lebih langsung to the point dan hal-hal yang dengan contoh perumpamaan yang sederhana. Jadi yang dengan contoh sehari-hari yang biasa mereka gunakan. Itu baru bisa lebih masuk ya. Soalnya dulu pernah saya nganggapnya kumpulin semua terus kita ngobrol dan ternyata hasilnya nggak bagus. Soalnya lu kok nggak ngerti-ngerti dan itu sempat buat kita jengkel juga. Tapi ya setelah itu kita belajar. Jadi kita level staff kalau kita ngumpulin yang level staff kita bicaranya juga berbeda. Nanti kalau level yang udah di daerah yang manajerial juga levelnya berbeda. Itu sih. Ya, thank you, Bro Andri. Jadi kesimpulannya berkomunikasi dengan setiap level orang itu nggak sama ya caranya ya, Bro ya. Ada seninya sendiri ya. Betul, Bro Budiono. Ada seninya sendiri cara masukinnya. Iya. Jadi teman-teman ada satu cerita sih yang saya dapat dari teman saya, Bro Andri, kalau boleh sharing ya kan. Oh, siap. Level pendidikan seseorang itu bisa membedakan cara menangkap pesannya. Jadi pada waktu kita bicara dengan level yang ada 2 level. Ya, kalau saya dapat pelajaran dari teman saya ini, yang pertama adalah emosional. Kalau pada waktu kita bicara kepada level yang middle low, itu lebih tekankan kepada sisi-sisi yang emosional. Itu akan lebih mudah ditangkap oleh dia. Misalkan kita pakai bahasa daerahnya dia, ya kan? Lalu mereka lebih bisa, ya. Kemudian, ayolah tolong bantu aku, ewangono aku. Nah, itu lebih emosional, lebih diterima oleh mereka. Ya, tapi pada waktu level yang middle up, yang lebih pendidikannya lebih tinggi, itu harus yang lebih masuk akal, lebih logika. Dan sedikit formal.
dan sedikit lebih formal daripada yang sebelumnya. Lebih formal, betul. Iya. Dan harus lebih masuk akal. Ya. Harus lebih masuk akal. Bukan aku ewangono, aku mbok ewangi ti pahalamu banyak lo di akhirat, bukan gitu di sana. Tapi yang lebih logik, lebih masuk akal. Jadi nggak sama memimpin orang kantoran sama level yang diburu. Nggak boleh memakai kacamata kuda disamakan semua. Anda lulusan luar negeri lalu memimpin perusahaan yang rata-rata level guru. Lalu Anda pakai cara pandang Anda, nggak bisa. Bahasanya harus beda, cara pikirnya beda. Di situ. Wah, ini luar biasa, Bro Andri. Thank you. Masukannya jadi mengingatkan saya flashback kepada masa lalu ya. Jadi caranya nggak sama. Oke, sip ya. Selama Anda memimpin, Bro, ya, perusahaan dari berbagai macam jenis tentu nggak mudah ya. Nah, kira-kira dari pendapatnya Bro, untuk Bro bisa di posisi saat ini, karakter apa yang Bro bangun kepada karyawan dan kultur apa yang Bro bangun di perusahaan? Oke. Wow, ini pertanyaan mantap nih. Well, culture apa yang dibangun ya? Kalau culture sebenarnya saya benar-benar nerapin di mana culture kalau di usaha saya tuh kita itu bekerja itu ada bisa dibilang culture kita itu kepingin seperti value kita. Jadi saya ngutamain waktu itu saya bikin value untuk diri kita dan itu saya uploadkan kepada perusahaan. Dan di sini yang sebenarnya sempat jadi masalah. Ya ini aku share yang masalahnya dulu ya. Jadi value diri sama value perusahaan itu alignment, tapi saya jadiin satu yang perusahaan. Kemudian di mana tuh saya tuh share dulu value saya Thrive. Thrive itu terus berkembang dan T-nya itu trustworthy. Terus kemudian hanya itu work with heart, sepenuh hati. Terus kemudian R-nya itu responsibility, jadi bertanggung jawab. Dan I-nya itu integrity. Kemudian V-nya itu virtue atau kebajikan, kebaikan. Demi sesuatu yang lebih baik. Terus kemudian I-nya entrepreneurs. Jadi saya menuntut supaya mereka tuh juga bisa menjadi pengelola yang baik. Terus kemudian yang S terakhir adalah signifikan. Atau memang menjadi benar-benar signifikan itu lebih bermakna. Nah, itu. Cuma memang pada saat waktu itu saya singkatnya kan Inggris, Thrive gitu kan. Pertamanya tuh mungkin saya kira ternyata nggak sampai semua gitu loh. Akhirnya mau nggak mau saya jadi Indonesia, bahkan ada yang pakai bahasa Jawa malahan. Saya kasihin juga ke yang level di mana tuh mereka buru. Jadi, itu saya ngasihnya yang ada sedikit bahasa Jawa untuk umumnya. Jadi akhirnya saya nggak bisa jadi kayak kata-kata keren lagi, akronim itu nggak bisa, tapi kita harus nyesuaiin sih. Itu. Jadi itu culture sama value saya yang di perusahaan pribadi saya alignment semua. Iya. Oke. Jadi value Thrive ini dibentuk oleh Bro Andri menjadi pilar di perusahaan ya. Sama dengan GCI Java. GCI Java juga memiliki 4 pilar ya. Jadi ada pilar individu, bisnis ya. Jadi teman-teman semua memang pada waktu Anda sudah memiliki perusahaan yang sebesar Bro Andri, ratusan karyawan. Jangan, masih kecil. Jangan lagi berpikir seperti kura-kura, istilahnya dalam tempurung. Oh dulu saya pakai cara ini berhasil, tapi Anda harus bisa mulai membangun ke aspek internal. Pada waktu perusahaan baru pertama kali berdiri, Anda aspeknya adalah fokusnya keluar, kan? Jualan, selling, ya kan? Rekrut karyawan. Tapi waktu perusahaan Anda sudah mulai bertumbuh, kita harus mulai beralih fokusnya ke aspek internal. Develop, ya kan? Perbaikan manajemen, ya kan? Pembentukan kultur, itu harus dilakukan. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Bro Andri, salah satunya adalah membentuk value di dalam perusahaan yang Thrive tadi. Nah, dan yang luar biasa yang dilakukan oleh Bro Andri ini adalah bukan saja dia membentuk, lalu memaksakan nilainya masuk, tetapi juga mengkomunikasikan. Jadi teman-teman semua, tugas kita sebagai pemimpin ini sebetulnya bukan sekedar membuat, tapi menyampaikan, memastikan pesan itu tersampaikan kepada audiens. Betul nggak Bro Andri? Setuju nggak kira-kira? Betul. Jadi awalnya saya tuh bukan tipe yang sabar. Untuk menurturing culture itu bukan tipe yang sabar. Jadi saya tuh kadang-kadang seperti yang Bro bilang, fokusnya tuh langsung ke penjualan. Kita fokusnya ke sales, pokoknya profit perusahaan. Sampai di mana saya tahap di mana itu kok
ada mentoknya, terutama waktu saat saya memberikan KPI, mereka tuh melakukan tapi ya sudah, kalau udah melakukan sudah, kita mau revisi KPI lagi terus kan. Tapi apa ya? Kayak merasa saya tuh ada yang missing waktu itu. Dan pada saat di situ saya baru tahu, oh ya culture ya. Jadi setiap pagi kita selalu selalu meeting bersama, itu yang paling utama. Dan saya coba menghidupin value-value itu. Jadi dulunya saya tuh cuma ngasih manajerial aja. Pokoknya orang-orang sini yang penting. Ternyata nggak bisa. Jadi saya tetap harus sesekali harus bener-bener incas terus. Terutama kalau manajerial saya daily huddle tiap hari. Kalau memang yang lain, memang karena grup saya ada beberapa, jadi saya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tapi saya make sure tetap harus alignment. Cuma itu PR saya, untuk supaya saya tuh tiap hari terus-terusan. Bener, saya juga lagi berusaha dan belajar. Jujur masih belum. Oke bro, tapi dengan usia bro yang masih muda, Bro Andri ini saya sangat respect karena Bro Andri bisa melakukan hal-hal yang berbeda, bahkan dengan usia yang kurang lebih mirip, bro sudah masuk ke level next step level lebih tinggi ya. Wow, bro. Sama-sama bro. Jarang sekali perusahaan itu memikirkan. Biasanya perusahaan itu mikirkan cuma cuan lah, ya. Tapi bro ini juga memikirkan sampai kepada kultur sehingga kenyamanan karyawan bekerja itu bisa lebih dipedulikan, ya. Nah, teman-teman kalau boleh saya nyampaikan nambahi sedikit dari Bro Andri. Tadi kan Bro Andri ini membuat satu buah moto yang mudah untuk diingat, TRIVES ya, dengan singkatan-singkatannya tadi, trust, bekerja sepenuh hati dan segala macamnya. Seni komunikasi itu juga bicara untuk menyampaikan pesan. Jadi nggak cuma dengan tulisan, tapi bisa juga dengan warna, bahkan dengan gambar, ya. Dan Bro Andri melakukan job itu dengan sangat baik sekali sebagai pemimpin karena dia mengerti. Oh, bahasa Inggris ini nggak semua orang bisa ngerti, maka dia menerjemahkan pakai bahasa Jawa, ya mungkin dengan intonasi, gambar yang sesuai dengan karakter mereka. Nah, oke, bro, dengan 130 orang dari berbagai macam bisnis apa, bisnisnya bro mana yang paling berkembang, bro? Kalau yang paling berkembang ya. Well, kalau saya bisa bilang sebenarnya sekarang ini, nah semuanya lagi berusaha berkembang. Soalnya sempat drop, gara-gara COVID-19 ini kita sempat drop. Jadi salah satunya kita di Gas itu, kebetulan partner saya barusan join ini, Anthony Harsono ini barusan join juga di sini. Kebetulan kita di Gas ini kita sempat gimana ya? Kita ada di mana kita sempat drop karena apa? Karena kita ada masalah term of payment. Kita juga beberapa itu kita harus supply kan, itu kan demi rumah sakit, tapi karena rumah sakit juga paymentnya mundur, kita kan juga ada jebakan di term of payment ya, kesehatan ini cash flow. Jadi terus dengan banyaknya libur kita juga puasa lagi, COVID, jadi kita benar-benar berusaha gimana caranya untuk sehat. Kita sempat ya harus berusaha untuk drop beberapa penjualan supaya kita penagihan kita juga beres, kalau enggak hancur juga. Cuma sekarang ini kita mulai berusaha untuk picking up, jadi berusaha berkembang, salah satunya itu. Terus kalau sekarang ini finance kita lumayan, meskipun kita masih baby step ya. Kita belum even startup lah. Saya nggak bisa ngomong tuh startup, saya masih baby step. Cuma memang kita mau investment ini mulai dilirik dan kita mungkin nanti sekitar akhir Juni kalau nggak awal Juli kita akan launching yang mengenai beta testing apps-nya kita sendiri. Itu sih. Jadi kalau mana yang paling berkembang saat ini karena sempat drop, jadi sekarang bisa dibilang lagi berkembang semua. Jadi sempat drop semua. Kusut selama 2020 ini kusut. Jadi masa stresnya sudah mulai lewat ya bro ya? Masa stresnya sudah lewat. Packaging, kalau packaging kita stabil dan membaik. Kita stabil, jadi nggak sempat drop, tapi kita malah membaik. Cuma memang karena sistem, memperbarui sistem, jadi kita sedikit lebih slow sebentar. Itu sih. Cuma bagusnya packaging ini banyak, restoran, semua packaging. Terus kemudian mulai work from home, jadi banyak mama-mama ataupun anak-anak yang mau eksperimen dan mereka do online, mereka buat catering dari rumah. Jadi printing packaging juga also doing good. Oke. Bro, kalau teman-teman kan belum tentu seperti yang Bro Andri alami ya. Mungkin sampai sekarang masih stres bro.
Mungkin sampai sekarang masih turun bro, belum naik ya kan. Nah, pesan bro bagi mereka yang usahanya lagi terpukul hingga saat ini, kalau kita hitung sudah Maret, April, Mei ya, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengambil tindakan di saat-saat seperti ini bro? Oke. Well, sebenarnya ngasih saran belum kapasitas saya, tapi saya coba ya. Kalau ini sih teman-teman, saya nggak tahu juga bidang usahanya apa, kan luas ya. Kalau saya sih, saya percaya tuh dengan kata-kata kolaborasi. Kolaborasi, dan di situ kita tuh keluar ide-ide baru, ya kan? Itu itu nggak menutup peluang, tapi malah membuka peluang lebih besar dengan ide-ide yang lebih fresh. Bahkan kita dengan gabung dengan beberapa teman-teman yang ekspertis di bidangnya mereka yang hebat-hebat, kan banyak banget di GCI. Dan dari situ menurut saya sih sekarang tuh the power of collaboration. Jadi kayak kita ini nggak ada sungkannya. Bahkan saya selalu nanya kok, saya ini lagi perbaikan sistem, kita belum ada sosmed, kita lagi mau bangun, gimana ya, kita ini masih dinosaurus misal. Jadi kita ngakuin, saya sih benar-benar ngakuin kondisi saya apa adanya. Saya nggak mau, ibarat kata saya seperti dinosaurus, saya nggak mau sampai saya ini punah. Jadi saya belajar sama yang lebih muda. Saya belajar itu sama Steven Anderson. Itu salah satunya. Belum lagi saya juga belajar dari Wilson Tirta, ya kan? Belum lagi saya juga belajar dari banyak anak-anak muda. Tom, dari Bro Budiono ini muda juga luar biasa. Memang cuma Bro Budiono lebih kelihatan dewasa. Sebenarnya saya lebih tua ini daripada Bro Budiono, saya lebih tua ini. Kalau Bro Budiono masih muda, kalau saya mudah-mudahan. Iya, jadi terus ini sih, jadi kita harus berani terus belajar sama kolaborasi itu sih. Kolaborasi itu. Bro, caramu gimana sih bro meyakinkan karyawanmu waktu masa krisis itu supaya mereka itu percaya bahwa perusahaan ini bisa bangkit? Well, salah satunya sih mungkin banyak lah yang orang udah ngelakuin, cuma ini salah satu yang mungkin menurut saya sebenarnya saya nggak niat ngelakuin tapi nggak sengaja. Jadi nggak sengajanya gini, saya ngelakukan ini tahun lalu kita lagi malah naikin gaji, ya kan? Terus tiba-tiba pandemi terjadi, nah kan? Jadi sebenarnya ini nggak sengaja, cuma akhirnya mereka juga lebih trust. Sebenarnya meskipun kita jujur tersiksa ya, soal habis naikin jadi kayak, tiba-tiba kayak gini terjadi ya. Terus kita berat di cash flow. Jadi dari sini malah sebenarnya blessing in disguise juga lah. Mereka tetap percaya sama company dan mereka willing to do more. Dari situ akhirnya saya juga ngomong kalau THR kita cicil 2 kali. Mereka juga tanpa keberatan, mana mereka bersyukur. Apalagi yang lain teman-temannya malah nggak digaji, ada yang dirumahkan. Jangan kita gaji naik. Sebenarnya ya itu sebenarnya jadi ya itu salah satu kesalahan yang saya lakukan, tapi ternyata turns out ya udah saya gunain untuk kayak saya mengambil kepercayaan mereka. Saya bilang kalau ini bukan berarti perusahaan sedang nggak akan tinggal diam, kita terus berusaha kita untuk jadi lebih baik, maju. Jadi saya make sure mereka juga berada di kapal yang sama. Jangan sampai mereka cuma akhirnya ngambil gaji doang terus ya udah nggak peduli sama. Saya bilang kalau semua ini kita tuh satu kapal. Dan tujuan kita besarnya kita tuh menuju ke destination yang buat kita tuh jadi lebih baik semua. Paling berbahaya itu kalau di perusahaan karyawan menganggap kapalnya bro itu adalah kapal dagang. Jadi dianggap berdagang, saling cari keuntungan. Antar divisi juga seperti itu yang paling berbahaya. Jadi teman-teman satu kapal ini harus menjadi kapal perang. Musuhnya satu, yaitu sama-sama harus dikalahkan. Jadi nggak boleh satu berdagang sendiri di dalam kapal itu. Kan banyak perusahaan tercerai-berai karena seperti itu. Banyak pemimpin, banyak yang berusaha ngambil peran sebagai pemimpin, lalu saling menjatuhkan antar pemimpin, antar divisi. Akhirnya ya karena mereka saling berusaha menjatuhkan di situ. Wow. Betul. Jadi pada waktu kondisi susah, yang bro lakukan itu adalah nomor satu adalah komunikasi dulu kepada karyawan di level bawah, meyakinkan mereka bahwa perusahaan ini tetap kuat. Betul ya bro? Ya, betul. Wow. Teman-teman semua, menjadi pemimpin tuh kelihatannya enak. Tapi memang betul-betul enak sih sebetulnya, ya kan? Cuman akan menjadi tidak enak dan tidak nyaman jika teman-teman tidak memiliki jiwa dan mental kepemimpinan. Malah teman-teman ini merasa itu menjadi beban. Kenapa?
Karena pemimpin itu adalah orang pertama dan orang terakhir yang harus berdiri paling tegak. Saat yang lain rontok, justru Dengar. pemimpinnya harus Aman. tetap kelihatan tegak. Ada peribahasa bahwa seekor singa memimpin sekumpulan domba itu akan menakuti sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Jadi pemimpin itu harus terlihat kuat. Saat teman-teman kondisi perusahaannya lagi drop, jangan menunjukkan bahwa Anda sedang drop di depan karyawan Anda. Karena pemimpin itu patokannya. Dan itu yang Bro Andri lakukan. Ya, sehingga karyawan malah menjadi percaya. Bukan malah sembunyi, malah tampil dan komunikasi. Wah, itu luar biasa. Ya. Jadi teman-teman semua ini message ya. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, harus siap menanggung, memiliki karakter terlihat kuat. Ya. Dan yang kedua adalah jangan takut mengambil kebijakan yang dibenci oleh karyawan. Ya, pemimpin itu harus siap dibenci kok, harus siap. Ya, karena kalau nggak siap, mungkin lebih baik Anda jangan jadi pemimpin, tapi jadi teman saja bagi mereka. Itu Rizan. Oke. Setuju. Bro, ya. menurutnya Bro Andri ini pemimpin dalam mengambil keputusan, ya kan? Itu di dalam yang Bro lakukan, ya. Bro lebih senang karyawan bisa ngambil keputusan atau harus selalu berkoordinasi dengan Bro? Oke. Ini benar-benar salah satu yang sempat kita struggle. Kalau saat ini jadi ada di beberapa company, terutama yang printing, itu mulai ada keputusan yang bisa diambil sendiri. Dulu tetap centralized. Tapi kita ngerasa kok jadi lebih lambat ya. Jadi akhirnya kita ngelakuin semua tuh bisa ngambil keputusan, cuma memang dari situ kelihatan ada KPI score-nya. Jadi kenapa kok bisa ngambil keputusan ini? Jangan sampai karena itu akhirnya jadi masalah. Jadi semua tuh juga bisa dipertanggungjawabin. Jadi kita yang benar-benar memilah. Itu begitu juga dengan yang ada di distribusi gas kita. Oke. Jadi bisa independen mereka ngambil keputusan. Ini ada pertanyaan dari Ricky Bastian, ya kan? Apa impact-nya GCI untuk your life, ya kan? Kira-kira apa, Bro? Alasan Bro mendasari ikut GCI, lalu dampaknya dan perannya yang Bro rasakan selama ini seperti apa, Bro? Oke. Jujur sih, pertama kali masuk GCI itu ditodong sama koko saya, Rahmat Harsono. Waktu itu saya ditodong, pas itu ada Anthony juga ada Bro Felix, sama juga ada Denny, Dante. Terus akhirnya ya udah kita masuk aja gitu. Jadi nggak tahu apa langsung masuk. Terus karena saya percaya rekomennya dari koko saya sendiri, Rahmat, jadi saya langsung oke, ya udah. Saya ada di JCI, dari situ saya belajar. Saya ketemu sama Bro Ariel, Bro Ricky, Bro Felix, Bro Tommy, Bro Philip, banyak. Dari situ saya belajar benar-benar membuat mata saya terbuka lebar. Saya nyesel, kenapa nggak saya masuk JCI ini dari dulu-dulu? Coba saya tahu dari dulu-dulu. Saya benar-benar ngerasa pengembangan diri saya ini akhir-akhir ini salah satunya di JCI itu benar-benar. Saya belajar jadi seorang leader, itu banyak dibukain mata tuh di JCI, terutama pada saat saya ikut JCI yang international eventnya, Asia Pasifik. Di mana tuh ada kelas-kelasnya, dan itu benar-benar saya tuh terbuka mata saya lebar banget. Menyesal tahu gitu, coba kalau saya tahu JCI ini dari dulu-dulu ya, masih muda banget. Soalnya waktu itu saya ikut udah usia 30. Masuk kepala 3 langsung baru tahu JCI. Jadi lumayan telat itu. Tahun berapa itu Bro ikut, Bro? 5 tahun lalu. 2015 2016. Ya, 35 tahun ini. Ya, 2016 saya ikut. Iya, masih sangat muda, Bro. Mudah-mudahan. Jadi, teman-teman semua, sekali lagi acara ini diprakarsai oleh GCI Java, ya. Dan lokal presiden GCI untuk tahun ini adalah Johnny Tio, dan PLP kita yang tadi menanyakan adalah Ricky Bastian. Halo PLP kita, ya. Jadi teman-teman semua, GCI Java ini adalah organisasi non-politik, non-profit, ya, yang tujuannya adalah memfasilitasi supaya kita yang ingin menjadi pengusaha ataupun profesional muda untuk bisa mendapatkan wadah yang pas dengan membangun networking di GCI Java. Ya, jadi teman-teman semua sangat banyak keuntungannya karena kita bisa mendapatkan sahabat-sahabat baru, rekan-rekan bisnis baru,
kolaborasi yang baru, bahkan kita bisa menjual produk kita juga ke sesama anggota GCIS Java. Baik, bro, lanjut nih bro, ya. Siap. Tambah hot, ya. Oke, peserta terus bertambah. Teman-teman terus, kalau Anda mau tanya silakan, mumpung Bro Andri ada di sini. Bro, bisnisnya Bro ini kan salah satunya di bidang microfinance, di koperasi, tentu sangat perannya sangat besar dalam menunjang perkembangan UMKM di Indonesia. Betul ya? Di situ. Nah, kira-kira apa diferensiasinya bisnisnya Bro ini dibandingkan bisnis yang lain? Lalu inovasi-inovasi apa yang Bro lakukan selama menjadi second generation untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam bisnis yang sudah dibangun oleh keluarganya Bro ini? Apa Bro kira-kira? Ya. Oke, kalau differentiation yang sudah kita lakukan, terutama sebenarnya saya belum ada first gen. Saya soalnya benar-benar bikin baru. Jadi kayak nggak ada second gen, sorry. Second gen semua first gen. Kita bikin baru soalnya the spirit and mental untuk entrepreneurship. Dan memang selain itu memang kita melihat peluang ya, situ. Terus kalau perubahan, mungkin kalau yang saya bisa share perubahan itu adalah printing packaging. Soalnya sebelumnya itu memang bukan punya saya, itu punya koko saya. Cuma dia sudah meninggal, almarhum, jadi saya yang warisin beserta kakak saya yang perempuan. Jadi saya di situ banyak melakukan perubahan, mungkin lebih menata tersistem, kita juga lebih berusaha untuk terus nggak jadi dinosaurus. Kita juga perbaikin dari segi, ini dalam proses ya, kita juga mempunyai sosmed, kita lagi ongoing, jadi termasuk telat dibanding yang lain-lain. Soalnya kita fokusnya pada saat itu adalah industri, dan kita memang gaya modelnya pada saat itu merasa, oh ya kita tuh lebih banyak B2B terus. Jadi kita belum nambah B2C, tapi gara-gara pada saat kita mau menambah B2C, kita percepat gara-gara masalah COVID ini. Karena kita mulai masalah di TOP, term of payment. Jadi kita lebih banyak sekarang ini melakukan perubahan di term of payment. Nah, kalau korelasinya dengan microfinancing yang sedang kita buat, kebanyakan kita jadi mau menganut model di mana kita ini perusahaan itu nggak cuma punya apa ya, kayak salesnya ataupun juga kulaan barang lebih murah, terus juga payment yang gimana, tapi kita saya membuka pola pikir di mana kalau misalnya suatu perusahaan itu seperti diri saya, di mana perusahaan itu juga punya sesuatu yang untuk diinvestasikan, sehingga mereka juga bisa menutupi fixed cost ataupun punya emergency fund. Jadi kalau ada masalah, itu kita juga masih survive. Badai menerjang, kita masih bisa, kapal kita tuh malah pakai badai itu untuk kita lebih percepatan. Jadi ini sebenarnya saya membangun ini sebenarnya untuk mencukupin industri-industri yang saya pegang ini, soalnya saya pusing sama duitnya. Nah, jadi akhirnya saya bikin Japan ini untuk supaya core ini justru malah jadi supaya untuk menyelamatkan beberapa perusahaan saya yang di notabene kita B2B itu banyak term of payment yang mundur. Apalagi di bulan-bulan ini. Waduh, mundurnya tuh lumayan jahat banget deh, boy. Sadis gitu. Nah, ada juga yang malah kesempatan dimundurin ya bro ya, kesempatan kan ya? Ya banyak. Jadi kita juga ada, memang beberapa kita ada asuransi kredit perdagangan. Jadi kita yang kita ada asuransi. Cuma itu berat laginya adalah kita dipotong kan, kita kan nggak dapat 100% itu, kita cuma dapat 80%. Terus kemudian premi bakal nanti mahal gitu loh. Dan itu pun ya kita juga sebenarnya tanpa sadar kita kan juga lebih berat nantinya. Akhirnya kita lebih banyak konsep, memang kita do investment juga. Jadi kita banyak masukin beberapa perusahaan itu, hasil uangnya perusahaan itu kita investasikan. Salah satunya itu di Pura. Jadi makanya kenapa saya bisa ini, salah satunya ya kolaborasi dengan GCI ini, saya nggak nyangka kita juga bisa bisa survive lah, prolong our industry, our company. Oke, bro, luar biasa ya. Oke. Bro, Siap. mau tanya lebih dalam lagi, ya kan, di sana. Boleh. Siap. Fondasi yang paling penting menurut bro, untuk dimiliki oleh orang yang ingin menjadi entrepreneur, itu mentalnya seperti apa bro yang harus dimiliki bro? Yang harus dipupuk sejak muda. Oke. Kalau saya bilang sih mental ya, ini soal mental ya. Itu saya sudah pikir dari dulu tuh ada trustworthy.
trustworthy. Soalnya ketika kita bisa dipercaya, itu menjawab semua. Kita dipercaya berarti kita punya expertise. Kita udah punya kehebatan di bidang tersebut. Terus kemudian kita juga bisa nunjukin kalau kita punya kehebatan di situ. Berarti kita tuh seorang yang sudah melakukannya nggak cuma expertise tapi excel. Kita benar-benar bekerja dengan hati kita. Dan itu yang membuat ketika kita sebagai entrepreneur itu bisa membantu menyuarakan kalau iya ya bekerja sama dengan orang tersebut itu kita akan udahlah tidur tenang nyenyak lah ibarat kata gitu. Jadi bisa tidur nggak pusing lah itu menurut saya. Teman-teman semua, kalau Anda simak dari awal, Bro Andri ini ada dua kata yang sering diulang, yaitu kolaborasi dan trustworthy. Dua value ini saja kalau kita miliki dalam diri kita, itu bisa membawa kita bisa seperti Bro Andri sekarang ini. Jadi cara untuk berhasil, cara untuk sukses itu sebetulnya simpel. Bro Andri tidak terlalu membahas masalah kerja keras, ya kan? Karena kerja keras tanpa diimbangi dengan trustworthy, Anda nggak bisa jaga kepercayaan orang, itu nonsense. Anda nggak bisa jadi something di situ. Jadi dua hal ini pesan yang sangat berharga menurut saya, karena untuk jadi sukses itu ini hampir sama pada waktu saya tanya sama Juju, juga sama di talkshow sebelumnya, trustworthy. Jadi teman-teman semua, kepercayaan ini nilainya intangible, tidak kelihatan. Yes. Tapi pada waktu Anda sudah dapatkan itu, Anda nggak perlu minta uang, malah dikasih uang sama orang. Mungkin bukan uang, tapi justru malah kesempatan atau malah bergandengan tangan. Jadi teman-teman semua, pada waktu Anda masih muda, bekerja, jangan uang yang dikejar, tetapi kepercayaan yang dikejar. Karena kalau Anda minta uang, naikin gaji dong bos. Cuan dong, itu dapatnya cuma uang kecil. Tapi kalau yang Anda kejar kepercayaan, yang Anda dapatkan itu nanti perusahaan. Atau mungkin saham. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Oke. Betul. Itu bro, jadi Saya banyak belajar. sangat berharga sekali, karena ditanamkan. Benar, saya banyak belajar trustworthy ini pada saat di GCI. Gimana bro? Keluarga dan GCI. Saya benar-benar ngarah trustworthy terasa ini pada saat saya juga berorganisasi, di mana kita melakukan project director, kita ngambil kepercayaan di mana kita tuh melakukan itu dengan baik. Terus meskipun hasilnya mungkin belum bisa wah gitu, tapi kita at least melakukannya benar-benar. Kita waktu itu contohnya work for tourism, waktu itu kita butuh sepeda itu. Tiba-tiba kelupaan kan, nggak ada yang ngasih hadiah. Itu cuma 1 kali 24 jam. Akhirnya kita ada beres tuh, ada sepeda juga itu. Nggak sampai 1 kali 24 jam, cuma tinggal dikit gitu kalau nggak salah, berapa jam aja. Jadi kayak akhirnya ada masalah itu. Jadi kayak being trustworthy itu benar-benar ya penting, dan saya benar-benar ngalamin itu pada saat ngambil kontribusi aktif di JCI, salah satunya ya. Di JCI itu kontribusi aktif untuk jadi project director. Oke. Bro, kolaborasi dan kolaborasi di sana. Oke. Tidak semua orang kolaborasi itu bisa mulus. Betul nggak bro? Di situ. Betul. Oke. Selain trustworthy, yang harus dipegang dan kita harus kenal orangnya supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Kira-kira apalagi bro tips kalau kita mau berkolaborasi dan bersinergi dengan orang lain? Apalagi bro? Kalau selain itu sih saya lihat lebih ke arah tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kenapa? Kalau memang dia bisa bertanggung jawab atas, kalau kita kolaborasi dengan seseorang, kita kan otomatis tahu kenapa kita kolaborasi bersama mereka. Dan kita kan punya tanggung jawab masing-masing. Ketika kita bisa melakukan tanggung jawab kita benar-benar, dan itu kita akhirnya itu yang membuat itu semua mulus. Soalnya dulu saya pernah pengalaman, saya ada beberapa pengalaman jelek itu banyak. Sampai kenapa kok nggak mau jalan mulus? Waktu itu selain nggak bisa dipercaya, mungkin waktu itu bisa dipercaya, cuma mereka belum deliver tanggung jawabnya dengan benar, dengan baik. Jadi akhirnya di sana ada celah juga. Nah, jadi kalau saya sih tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu paling penting. Soalnya kalau kita menjawab doang gampang, tapi kalau menanggung, wah itu berat. Jadi dari situ kan kita bisa ngelihat bobot value apakah orang yang kita ajak kerjasama ini kita bisa setara, sepadan untuk kerjasamanya. Bro Andri, gimana sih caranya numbuhkan kepercayaan kalau seseorang itu belum mengenal kita?
Gimana sih caranya membangun kepercayaan, baik itu dari atasan ataupun teman kerja ataupun orang yang mungkin baru saja kita kenal. Gimana sih caranya supaya dia bisa percaya sama kita? Kalau saya sih ini belajar dari pengalaman hidup saya. Saya nggak pernah bisa memberikan nantu langsung. Nggak mungkin dari kayak apa yang saya punya saya tunjukin, enggak. Tapi saya bangunnya tuh melalui long term relationship. Saya bangun dari long term relationship di mana itu kita bangun reputasi. Dan reputasi pun nggak saya ini lebih baik orang yang bicara. Dan contohnya waktu di GCI, kenapa saya pakai contoh GCI? Soalnya simple. Di GCI kita startnya kecil-kecil. Kita dari project director, bahkan kita cuma apa ya, yang samping-sampingan hal-hal kecil. Kita kadang-kadang cuma jadi selama volunteer volunteer yang datang untuk bantu-bantu aja, seksi sibuk. Itu pun saya coba lakukan dan lama-lama waktu itu saya oleh kepercayaan, kita kasih sumbangsi untuk ide, untuk apa. Dari situ saya berangkatnya. Dan itu saya contoh di kerjaan, jadi saya bangun reputasi itu melalui hal kecil dan long term relationship yang dimana itu kan kelihatan orang ini bener nggak sih konsistensi kayak seperti itu apa adanya atau ada apanya, nah kayak gitu, itu sih menurut saya. Oke, keren bro, ini keren sekali bro. Jadi orang bisa dipercaya kalau dia membangun reputasi yang baik, betul ya bro ya? Iya. Dan reputasi yang baik itu dibangun dari pekerjaan yang kecil-kecil ini. Yang nggak meremehkan pekerjaan yang kecil-kecil ini. Jadi teman-teman semua ini pesan yang sangat luar biasa. Pekerjaan yang kecil, tanggung jawab yang kecil, Anda kerjakan dengan baik, itu akan membangun reputasi Anda dari yang kecil, nantinya menjadi besar, dan akan menimbulkan rasa kepercayaan. Lebih baik mengerjakan yang kecil tapi berhasil, daripada Anda maunya langsung yang gede-gede tapi Anda nggak bertanggung jawab sama sekali. Ini luar biasa bro, ya. Wow, keren banget bro. Ini keren banget ya. Talk show kita hari ini belajar. Hal-hal yang bisa kita dapatkan. Jadi tidak ada yang namanya instan. Dan jangan marah kalau orang nggak percaya sama Anda. Lu kok nggak percaya sama aku sih? Kok aku nggak dinaikkan pangkatnya jadi direktur? Atau lu kok nggak kasih aku saham lebih gede sih? Jangan marah. Karena kepercayaan itu bukan Anda paksa. Kepercayaan itu bukan Anda todong untuk orang supaya percaya. Lu percaya gua ya? Enggak. Tapi kepercayaan itu Anda dapatkan secara ikhlas. Secara tiba-tiba. Ya, karena diberikan oleh orang. Jadi kalau Anda nggak dapat rasa kepercayaan dari seseorang, mungkin Anda belum pernah menunjukkan keahlian Anda kepada orang itu. Ya. Dan ingat, untuk dapat kepercayaan, Anda nggak bisa ngomong sama saya ngomong sama Bro Andri. Bro, Andri, aku ini moderator yang hebat loh. Percaya sama aku, nggak bisa. Tambah jijik ya. Tambah jijik. Justru butuh reputasi dan butuh orang lain yang mengatakan bahwa Anda ini orang hebat, baru Anda percaya. Di situ. Luar biasa. Bro, keren banget. Ya. Oke. Bro, kira-kira impian bro ke depan apa bro? Ke depan maksudnya gimana nih? Bro punya vision atau impian yang ingin bro capai ke depan itu apa bro? Well, ke depannya sih kita ada satu mengembang misi di mana ini people is our mission. Jadi seluruh yang ada di grup saya ataupun saya juga berusaha menjual sebenarnya ke JCI. Dan saya sebenarnya melalui JCI ini saya ingin berdampak. Jadi misi saya adalah ke depan ini untuk berdampak at least ke 1 juta orang. Berdampak positif ke 1 juta orang. Why 1 juta? Soalnya saya merasa kayak cool, harus yang gede dan wah. Tapi kalau nanti sudah masuk 1 juta, kita harus grow lagi ke 10 juta ataupun ke sebanyak mungkin. Cuma memang kita kasih number dulu 1 juta. Soalnya salah satunya waktu itu ngelihat mungkin ada buku-buku kayak Mary Riana ya ngomong mimpi $1 juta. Kalau kita mimpi impact ke 1 juta orang dulu gitu. Iya. Itu sih. Jadi kedepannya kita mau banyak orang mimpinya jadi lebih kaya, bro enggak. Jadi lebih berarti ya. Kalau bro ini ya. Iya. Wow. Iya. Mulia sekali bro. Keren. Ya. Jadi teman-teman semua lewat GCI Java kita bisa mewujudkan keinginan kita untuk bisa berdampak kepada lebih banyak orang. Karena GCI Java ini ada di 142 negara ya bro? 142 negara 120 lebih, lah. ya? 140 ya. 120. Wow, ya ada di mana-mana di GCI Java. Oke.
Intinya banyak deh, GCA Java ada di mana-mana ya. Jadi Banyak banget, ya. jadi kalau belum bergabung, ya kan, Anda bisa bergabung, ya, bisa belajar banyak manfaat, banyak sahabat, banyak teman-teman, dan banyak nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita pelajari, ya. Oh ya, Oke, NP bro. 128 negara. Oke, siap. Berarti kalau diminta jadi LP GCA Java ke depan mau ya, bro? Kalau emang dipercaya, kalau semua merasa saya dipercaya, ya itu amanah lah. Kita berusaha yang terbaik. Yang penting kita kan ingin supaya Java sama-sama membernya, demi membernya menjadi lebih baik semua. Oke, saya juga doakan bro, bisnis bro tambah tumbuh, tambah berkembang, dan tambah banyak lagi anak perusahaan yang lain ya. Oke. Siap. Ini ada yang tanya nggak? Kriteria ceweknya Bro Andri apa? Oh nggak ada ya, untung. Ya. Oke bro, nggak terasa kita sudah 1 jam bersama, ya kan? Siap. Nah sebagai pesan penutup bro, untuk teman-teman apa bro? Silakan. Pesan penutup ya, pesan penutup. Well, kalau saya pesan sih jangan menyerah. Soalnya meskipun kita ini situasi lagi tidak enak, semua nggak menentu semua, tapi ya kita harus punya keyakinan dulu akan diri kita. Kalau siapa lagi yang bisa meyakinkan orang lain kalau nggak diri kita tuh, kita yakinin dulu diri kita sendiri gitu. Itu yang paling penting. Kita harus punya keyakinan untuk diri kita dan jangan menyerah, karena justru dari sini tuh akan timbul pribadi-pribadi ataupun perusahaan-perusahaan dengan brand-brand yang luar biasa melalui semua seleksi alam ini. Itu. Keren. Jadi nomor 1 keyakinan ya terhadap diri sendiri. Teman-teman, luka yang tidak membunuh kita itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Ya, kulit yang terluka akan membuat kulit kita menjadi lebih tebal. Jadi masa-masa yang susah, kalau Anda berhasil lalui, Anda berhasil lewati dengan tegar, percaya deh, kita semua bisa menjadi lebih hebat. Perusahaan Anda pun akan mencetak cuan lebih banyak dan memiliki SDM yang lebih tangguh. Baik teman-teman semua, sekian Impactful Talk kita hari ini bersama Bro Andri, SG dari GCI East Java. Semoga teman-teman semua bisa dapat manfaat. Dan jangan lupa untuk follow Instagram GCI Java, mensubscribe YouTube GCI Java, supaya teman-teman bisa belajar banyak hal-hal lain, dan juga memfollow Instagram dari Andri Tejo. Thank you teman-teman semua, thank you Bro Andri. Thank you so much. Thank you so much, brother. Thank you so much semua. Thank you GCI.